Biboong. Few moments later. Latar belakang masalah perkembangan sektor manufaktur di Indonesia menunjukkan peran yang sangat penting mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Perubahan manufaktur dituntut untuk mampu mempertahankan kinerja keuangan yang lebih baik di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, perubahan kondisi ekonomi, serta meningkatnya kebutuhan pasar. Identifikasi masalah secara ideal, perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus memiliki kondisi keuangan yang sehat dan mampu mempertahankan kelangsungan usaha. Investor dan kreditur membutuhkan informasi yang akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi atau pemberian kredit. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan mengandung sebagai informasi keuangan tetapi belum memberikan gambaran langsung. Perusahaan manufaktur di Indonesia sertakan banding tingkat risiko kebangkrutan antara perusahaan menggunakan metode Alma-Zero. 5. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesehatan keuangan PT Semen Batu Raja Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, PT Mayoran Indah Tbk, PT Astro Argo Lestari Tbk, dan PT Gudang Garam Tbk berdasarkan laporan keuangan periode 2023 sampai 2025 menggunakan metode Alma-Zero. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil perhitungan Alma-Zero pada masing-masing perusahaan serta meningkatkan klasifikasikan perusahaan ke dalam kategori sehat, rawan, atau berpotensi bangkrut. Landasan teori. Pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu perusahaan pada metode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi banker, kreditor, pemilik, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis suatu merepresentasikan kinerja keuangan dan kondisi permasalahan. Ikatan Akuntansi Indonesia 2016, menurut Kios 2017, mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan sarana utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan sejarah perusahaan yang kuantifikasi dalam suatu uang. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan finansial merupakan produk akhir dari siklus akuntansi mengidentifikasikan, mengukur, dan mengomunikasikan informasi keuangan suatu entitas secara struktural. Laporan keuangan adalah ringkasan dari proses pencatatan transaksi bisnis yang berfungsi sebagai media komunikasi formal antara pihak manajemen perusahaan dan pihak eksternal. Posisi keuangan finansial tercermin pada laporan posisi keuangan neraca, menyajikan estimasi nilai aset, strukturan kewajiban, dan sisa hak ekuitas pemilik modal. Teori agen. Dalam konteks penelitian emiten publik di Bursa Efek Indonesia, penyusunan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh teori keagenan yang digagaskan oleh Jensen dan McCoy 1976. Teori ini mendalikan adanya pemisahan fungsi antara
pemilik modal, pemegang saham, dan agen. Manajemen perusahaan. Manajemen memiliki informasi yang lebih baik aktual dibanding pengembangan saham sehingga memicu terjadinya informasi laporan keuangan. Hadirnya sebagai instrumen bertanggung jawab resmi untuk mengurangi tersebut sehingga membatasi tindakan optimum manajemen dapat merugikan nilai saham. Analisis laporan. Analisis laporan keuangan merupakan proses mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan untuk menilai kondisi kinerja dari prospeksi perusahaan menurut Kashmir 2022. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara lebih mendalam sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dalam penelitian ini. Analisis laporan keuangan digunakan untuk kondisi keuangan PT Semen Batu Raja Tbk, PT Caleb Pharma Tbk, PT Mayoran Indah Tbk, PT Astro Argo Lestari Tbk, dan PT Gudang Garam Tbk selama periode 2023 sampai 2025 dan memprediksi potensi kebangkrutan menggunakan metode Al-Zero. Kelas akuntansi B, saya akan menjelaskan tentang tujuan analisis laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh, digunakan untuk menilai aset, liabilitas, ekuitas, maupun hasil usaha yang digunakan oleh perusahaan. Analisis laporan juga bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan, mengetahui perkembangan keuangan dari waktu ke waktu. Jadi, hasil analisis menjadi dasar pengambilan keputusan bagi manajemen, investor, dan rektur. Jadi penjelasannya, analisis laporan keuangan dilakukan agar kita mengetahui apakah kondisi perusahaan sehat atau tidak. Dari hasil analisis tersebut, perusahaan maupun investor dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Kita lanjut ke kebangkrutan. Kebangkrutan adalah kondisi ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban. Jadi penyebabnya itu seperti laba menurun, arus kas terganggu, utang semakin besar. Kebangkrutan biasanya terjadi secara bertahap, bukan secara tiba-tiba. Dan kita masuk ke prediksi kebangkrutan. Prediksi kebangkrutan merupakan proses untuk memperkirakan kemungkinan suatu perusahaan mengalami kegagalan keuangan di masa mendatang berdasarkan kondisi keuangan yang dimilikinya. Prediksi keuangan itu bertujuan mendeteksi kesulitan keuangan sejak dini. Dengan prediksi tersebut, perusahaan dapat melakukan perbaikan sebelum benar-benar bangkrut. Dan kita masuk ke manfaat prediksi kebangkrutan. Manfaatnya itu mengetahui potensi kesulitan keuangan sejak awal, membantu perusahaan melakukan perbaikan, mengurangi risiko kerugian, dan menjadi bahan pertimbangan investor dan rektur sebelum mengambil keputusan. Jadi, prediksi kebangkrutan penting karena memberikan peringatan dini sehingga perusahaan dan investor dapat mengantisipasi risiko. Ini kita masuk ke metode prediksi kebangkrutan. Altman Z0 ini pada tahun 1998, metode ini digunakan untuk memprediksi kebangkrutan berdasarkan 5 rasio keuangan. Jadi ini adalah rumusnya. Ini adalah keterangannya dari X1 sampai X5. Dan jadi penjelasannya adalah metode ini yang paling banyak digunakan untuk memprediksi kebangkrutan. Semakin tinggi nilai Z-nya, maka kondisi perusahaan semakin sehat. Kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian objeknya itu 5 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2023 sampai 2025. Data yang kami dapat
adalah laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari Bursa Efek. Dan metode yang kami gunakan yaitu ini. Dan hasilnya benarnya ini menggunakan data laporan keuangan 5 perusahaan manufaktur selama 3 tahun kemudian dianalisis menggunakan metode Palman. Dan selanjutnya hasil dan pembahasan. Dari pertama adalah PT Semen Batu Raja Tbk. Kita masuk ke perhitungan X1. Dari tahun 2023 sampai 2025 ini metode kerjanya dan total asetnya. Itu metode 2023 mencapai 0,0176, X1 nya, dan 2024 sampai 0,0364, dan 2025 mencapai 0,77. Kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek sangat baik. Dan kita masuk ke perhitungan X2. Jadi 2023 ini mencapai X2 nya 0,2011 dan 2024 mencapai 0,2203 dan pada 2025 mencapai 0,2572. Jadi perusahaan ini artinya meningkat setiap tahun, artinya laba ditahan semakin besar, kondisi keuangan semakin kuat, dan perusahaan mampu mendukung operasionalnya sendiri. Dan kita masuk ke perhitungan X3. Pada tahun 2023 mencapai 0,538, dan kita masuk ke 2024 mencapai 0,0532, dan 2025 mencapai 0,0602, yaitu artinya sedikit turun pada 2024 dan meningkat kembali pada 2025. Artinya perusahaan semakin efisien, menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, kinerja operasional semakin baik. Lanjut ke perhitungan X5. Berdasarkan tabel, nilai X5 mengalami peningkatan dari tahun 2023, 2024, dan 2025. Kemudian peningkatan nilai X5 menunjukkan bahwa kita lanjut ke perhitungan X5. Berdasarkan tabel 1.6, nilai X5 mengalami peningkatan. Peningkatan nilai X5 menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan total aset yang dimiliki untuk penghasilan penjualan. Hal ini mengindikasi bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola aset untuk mendukung aktivitas operasional dan meningkatkan pendapatan semakin baik, sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Kemudian kita lanjut ke perhitungan Z-score. Berdasarkan hasil perhitungan Altman Z-score pada tabel 1.7, perusahaan termasuk dalam kategori gray, area rawan. Meskipun nilai Z-score mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, perusahaan masih berada pada kondisi yang memerlukan perhatian karena belum mencapai kategori safe zone atau kategori sehat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mengalami kondisi finansial distress, tetapi perlu meningkatkan kinerja keuangannya agar berpindah kategori menjadi kategori sehat. Nomor 2, kita lanjut ke PT Kalbe Farma. Tabel titik 1 ini di sini dapat kita lihat tahun 2023, 2024, dan 2025 setiap tahunnya total aset bertambah. Ini adalah laporan keuangan PT Kalbe Farma periode 23 sampai 2025. Perhitungan X1 menunjukkan perhitungan working capital to total assets pada PT Kalbe Farma Tbk. Meskipun terjadi sedikit penurunan setiap tahun, seluruh nilai X1 tetap positif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki modal kerja.
Lanjut ke perhitungan X2. X2 menunjukkan hasil perhitungan retained earnings to total asset pada PT Kalbe Farma. Nilai X2 mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024, kemudian meningkat pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa laba di tangan perusahaan relatif besar dibanding total aset, sehingga perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk membiayai kegiatan operasional dan operasional dari akumulasi laba yang diperoleh sehingga baik. Selanjutnya ada perhitungan X3, perhitungan EBIT. Menunjukkan hasil perhitungan X3 earnings before interest and tax atau EBIT to total asset. Nilai X3 pada tahun 2023, 2024, dan 2025 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki semakin baik, sehingga mencerminkan peningkatan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Perhitungan X4 menunjukkan hasil perhitungan market value of equity book value of total liability pada periode 23 sampai 2024. Nilai X4 mengalami penurunan selama periode penelitian. Meskipun demikian, X4 tergolong tinggi, yang menunjukkan bahwa nilai pasar modal perusahaan memiliki jauh lebih besar dibanding total keuntungannya. Hal ini mencerminkan struktur permodalan perusahaan yang baik dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya masih tergolong kuat. Sehingga perhitungan X5 menunjukkan sales to total asset pada PT Kalbe Farma. X5 pada tahun 2023, 2024, dan 2025 mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024, kemudian pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan secara efektif. Secara keseluruhan, nilai X5 berada di atas 1, menunjukkan bahwa tingkat perputaran aset perusahaan lebih baik, sehingga aset yang dimiliki mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Perhitungan Z-score menunjukkan pada tahun 2023 sampai 2025, meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun, seluruh nilai tersebut masih berada di atas 2,99. Berdasarkan kriteria Altman Z-score original 1968, perusahaan berada pada kategori sehat atau safe zone pada periode 2023 sampai 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih baik dan perusahaan tidak memiliki indikasi Lanjut ke nomor 3, ada PT Astra Agro Lestari. Di sini ada total aset 2023, 2024, dan 2025. Pada setiap tahunnya total aset menurun. Ini adalah laporan keuangan PT Astra Agro Lestari. Perhitungan X1-nya menunjukkan hasil working capital to total asset. Terjadinya peningkatan X1 secara konsisten setiap tahunnya menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam mengelola modal kerja untuk mendukung total aset yang dimiliki. Hal ini mengindikasi bahwa posisi likuiditas perusahaan semakin kuat, sehingga kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya juga semakin baik dari tahun ke tahun. Ini X1-nya semakin membaik setiap tahunnya. Lanjut ke X2. Terjadinya peningkatan nilai X2 secara konsisten setiap tahunnya menunjukkan bahwa perusahaan mampu secara akumulatif memperbesar laba ditahan dibanding dengan total aset yang dimilikinya. X2-nya setiap tahun naik dari tahun 2023, 2024, dan 2025.
Ini mengindikasi bahwa profitabilitas jangka panjang perusahaan semakin kuat dan tidak perlu bergantung pada utang untuk mendanai asetnya. Kemudian perhitungan X3 pada PT Astra Agrolestari Tbk nilai X3 tahun 2023, 24, dan 25. Peningkatan X3 yang terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa perusahaan memiliki produktif dan efisien dalam memanfaatkan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Kondisi ini mencerminkan kinerja operasional perusahaan yang semakin sehat dan positif dari tahun ke tahun. X3-nya setiap tahunnya meningkat dari tahun 2023, 24, dan 25. Kemudian perhitungan X4 menunjukkan hasil perhitungan variable market value of equity to book value to total debt pada Astra Agrolestari. Peningkatan yang sangat signifikan ini dipicu oleh kenaikan pasar modal yang diiringi dengan penurunan total aset perusahaan secara drastis pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan semakin sehat, di mana nilai ekuitas jauh lebih besar dibandingkan utangnya, sehingga sangat aman bagi para kreditor dari risiko kebangkrutan. Dan yang selanjutnya perhitungan X5 menunjukkan perhitungan variabel X5 sales to total asset pada PT Astra Lestari Tbk periode 2023 sampai 2025. Terlihat di sini ada terjadinya kenaikan nilai X5 setiap tahunnya, menunjukkan peningkatan bahwa manajemen PT Agrolestari semakin efektif dan efisien dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk mencapai penjualan atau pendapatan bagi perusahaan. Menjelaskan lanjutan yaitu tabel 3.3 perhitungan X2. Laba ditahan dibagi total aset yaitu tahun 2023 0,599, 2024 0,6369, 2025 0,6932. Nah, dijelaskan bahwa terjadi peningkatan nilai X2 secara konsisten di mana terjadi pada setiap tahun, sehingga perusahaan dapat mampu secara akumulatif itu membesarkan laba ditahan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Nah, hal ini tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri, sehingga perusahaan itu dapat profitabilitas itu semakin kuat. Selanjutnya tabel 3.4 yaitu perhitungan S3 EBIT bagi dengan total aset 2023 0,0612, 2024 0,0085, 2025 0,085. Nah, dijelaskan bahwa di sini nilai X3-nya ini mengalami peningkatan yang terjadi pada setiap tahun ke tahun, di mana perusahaan tersebut itu semakin produktif dan efisien dalam memanfaatkan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. Ini mencerminkan bahwa kinerja operasional perusahaan tersebut itu semakin sehat dan positif dari tahun ke tahun. Tabel 3.5 yaitu perhitungan X4 nilai pasar modal dibagi dengan nilai buku hutang tahun 2023 3,5932, 2024 4,1498, 2025 8,3608. Nah, dijelaskan bahwa ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kenapa? Karena ini dipicu oleh kenaikan nilai pasar modal dan juga diiringi oleh dengan nilai penurunan total utang perusahaan secara drastis pada tahun 2025. Ini juga menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan itu semakin sehat, yang dimana nilai pasar ekuitasnya itu jauh lebih besar dibanding dengan utangnya, sehingga ini dapat memberikan perlindungan yang sangat aman bagi para kreditor untuk meminimalisir risiko kebangkrutan.
Nah, selanjutnya tabel 3.6 yaitu perhitungan X5, penjualan dibagi dengan total aset, yaitu tahun 2023 0,7192, 2024 0,7577, 2025 1,0594. Dijelaskan bahwa di sini terjadi kenaikan untuk nilai estimanya dari tahun ke tahun, sehingga ini dapat meningkatkan putaran aset dalam perusahaan. Ini juga dapat mengidentifikasikan bahwa manajemen PT Astra Agrolestari Tbk ini semakin efektif dan efisien dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk menciptakan penjualan atau pendapatan bagi perusahaan. Selanjutnya tabel 377 itu perhitungan Z-score. Nah, di sini dari tabel 1,2 F1 sampai 1,0 estimate itu ditambah semua. Jadi 2023 ini totalnya 4,0475 dengan kategori sehat, 2024 4,5820 kategori sehat, 2025 itu 7,308 kategori sehat. Nah, di sini secara keseluruhan bahwa nilai tersebut itu secara konsisten berada jauh di atas ambang 2,99, dan juga untuk kriteria Adnan Z-score ini dikategorikan sehat atau sukses pada perusahaan tersebut selama periode 2023 sampai 2025. Hal ini juga menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan sangat prima dan tidak memiliki indikasi yang mengalami potensi kebangkrutan, sehingga peningkatan untuk nilai Z-score-nya yang signifikan ini dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2025, ini juga mencerminkan keberhasilan pihak perusahaan dalam bidang manajemen mengoptimalkan kinerja operasional serta untuk memperbaiki struktur modal perusahaan secara efektif. Nah, selanjutnya PT Mayora Indah tabel 4.1 yaitu laporan keuangan PT Mayora, yaitu seperti total aset, aset lancar, hitung lancar, dan lain sebagainya. Nah, di sini tabel 4.2 itu perhitungan XI modal kerja dibagi dengan total aset, yaitu tahun 2023 totalnya 0,4494, 2024 0,4110, 2025 0,4769. Nah, dijelaskan bahwa di sini itu meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2025, untuk nilai X1 ini tetap konsisten dan bernilai positif untuk menutup dengan kenaikan signifikasi di tahun 2025. Nah, ini juga menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki cukup modal kerja yang stabil untuk mendukung total asetnya, sehingga kapasitas perusahaan dalam mendanai usaha itu dapat dipenuhi secara keseluruhan, dan juga kewajiban dan dalam jangka pendek tergolong sangat baik. Nah, saja tabel 4,3 itu perhitungan S2 laba bertahan dibagi dengan total aset, yaitu 2023 0,6118, 2024 0,5511, 2025 0,5737. Nah, dijelaskan bahwa di sini secara keseluruhan itu nilai rasionya itu tergolong tinggi karena berada di atas angka 0,50, dan juga dapat diidentifikasikan bahwa sebagian besar aset itu didanai oleh akumulasi laba ditahan. Nah, meskipun fluktuasi ini juga mencerminkan profitabilitas jangka panjang perusahaan yang sehat dan kemandirian finansial yang kuat dari ketergantungan utang luar. Selanjutnya tabel 4.4 yaitu perhitungan S3. EBIT dibagi dengan total aset, yaitu 2023 totalnya 0,1842, 2024 0,1448, 2025 yaitu 0,1342. Nah, dijelaskan bahwa di sini terjadi tren penurunan tipis pada nilai S3 pada tahun ke tahun. Ini dapat diidentifikasi bahwa adanya penurunan efisiensi atau produktivitas aset dalam menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. Nah, ini juga menjadi tren ini juga dapat menjadikan
catatan bagi pihak manajemen untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan aset operasional agar profitabilitas perusahaan tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya tabel 4.5 itu perhitungan X4 yaitu nilai pasar modal bagi nilai buku total hutang. Nah, di mana itu 2023 totalnya 1,7794, 2024 1,3545, 2025 1,4114. Nah, di sini dijelaskan bahwa seluruh nilai rahasia itu berada pada angka 1,00. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai pasar modal perusahaan itu lebih besar daripada nilai bukunya, dan meskipun ini sempat menurun pada tahun 2024 akibat peningkatan utang, seluruh struktur modal perusahaan itu kembali membaik dari tahun 2025, dan juga perusahaan masih memberikan jaminan keamanan cukup bagi para kreditur. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel 4.6 yaitu perhitungan X5. Nah, untuk mencari X5 ini ialah penjualan kita bagi dengan total aset sehingga mendapatkan X5. Nah, pada tahun 2023, X5-nya ini sebesar 1,3190 dan tahun 2024 sebesar 1,2134 dan tahun 2025 sebesar 1,2327. Nah, nilai rasio perputaran aset yang secara konsisten berada di atas angka 1 ini mengindikasikan bahwa perusahaan sangat aktif dan efektif dalam memutar asetnya guna menciptakan volume penjualan. Kemampuan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari total nilai aset ini menjadi motor penggerak utama bagi stabilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya di sini ada tabel 4.7 yaitu perhitungan Z-score. Untuk mencari Z-score ini kan rumusnya itu 1,2 kali X1 tambah 1,4 kali X2 tambah 3,3 kali X3 tambah 0,6 kali X4 tambah 1,0 kali X5 menghasilkan Z-score. Nah, ini data-datanya yang sudah saya ambil, sudah saya hitung. Jadi pada tahun 2023 Z-score-nya itu sebesar 4,3903. Nah, pada tahun 2024 sebesar 3,7686 dan pada tahun 2025 sebesar 3,8979. Untuk kategorinya, kalau rumus Z-score itu kan di atas 2,99 ke atas itu dikategorikan sehat. Nah, berhubung dengan hasil yang kita dapatkan Z-score di PT Mayora Indah ini semuanya di atas 2,99, jadi perusahaannya dikategorikan sehat. Untuk penurunan nilai dari tahun 2023 ke 2025 tetap perlu menjadi perhatian manajemen agar kinerja keuangan dan profitabilitas tetap terjaga secara berkelanjutan. Dan PT Mayora Indah ini juga dinilai baik dan terbebas dari potensi kebangkrutan. Selanjutnya, perusahaan yang terakhir di sini ada PT Gudang Garam. Data yang ada di sini ialah kita ambil dari laporan keuangan tahun 2023 hingga tahun 2025 PT Gudang Garam. Selanjutnya kita langsung saja ke perhitungan X1-nya pada tabel 5.2. Nah, rumus untuk mencari X1-nya yaitu modal kerja kita bagi dengan total aset. Jadi, pada tahun 2023, X1 yang kita dapatkan adalah 0,2661 dan tahun 2024 0,3151 dan tahun 2025 sebesar 0,3816. Jadi, nilai X1-nya ini terjadi peningkatan secara konsisten setiap tahunnya, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan ini semakin efektif dalam mengelola modal kerja untuk mendukung total aset yang dimiliki. Hal ini mengindikasikan bahwa posisi likuiditas perusahaan semakin kuat, sehingga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya juga semakin membaik dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada tabel 5.3 yaitu perhitungan X2-nya. Nah, untuk mencari X2 ini adalah laba ditahan kita bagi dengan total aset. Pada tahun 2023, X2 yang kita dapatkan adalah 0,6478 dan tahun 2024 sebesar 0,7175 dan tahun 2025 sebesar 0,8181.
Nah, ternyata nilai X2 ini dari tahun ke tahun ini kita lihat mengalami peningkatan, sehingga kemampuan perusahaan yang sangat baik dalam memperbesar akumulasi laba ditahan dibanding total asetnya. Hal ini mencerminkan struktur permodalan jangka panjang yang kokoh dan kemandirian finansial yang semakin tinggi. Selanjutnya, ada tabel 5.4 yaitu perhitungan X3-nya. Nah, untuk mencari X3, rumusnya itu EBIT kita bagi dengan total aset. Pada tahun 2023, X3 yang kita dapatkan adalah sebesar 0,0805 dan tahun 2024 sebesar 0,0224 dan tahun 2025 sebesar 0,0376. Nah, walaupun pada tahun 2023 ke 2024 ini mengalami penurunan, ternyata pada tahun 2024 ke 2025 ada kenaikan sedikit, sehingga fluktuasi ini mengindikasikan adanya tekanan pada efisiensi operasional aset dalam menghasilkan laba sebelum bunga pada pajak atau yang kita sebut dengan EBIT, terutama pada tahun 2024 tuh. Nah, ini perlu menjadi perhatian manajemen agar produktivitas aset tetap terjaga dengan optimal. Selanjutnya ada tabel 5.5 yaitu perhitungan X4-nya. Nah, untuk mencari X4 ini ialah nilai pasar modal kita bagi dengan nilai buku total hutang. Pada tahun 2023, X4 yang kita dapatkan sebesar 1,9260, tahun 2024 sebesar 2,699898 dan tahun 2025 X4-nya yaitu 4,9324. Kenaikan tajam ini dipicu oleh pengurangan nilai buku total utang yang cukup besar dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan struktural model perusahaan yang semakin aman dan sehat, di mana nilai pasar ekuitas mendominasi kewajibannya sehingga resiko gagal bayar semakin kecil. Selanjutnya di sini ada tabel 5.6 yaitu perhitungan X5-nya. Untuk perhitungan X5-nya itu yaitu penjualan kita bagi dengan total aset. Pada tahun 2023, X5 yang didapatkan sebesar 1,2870, tahun 2024 sebesar 1,1619, dan tahun 2025 sebesar 1,1876. Meskipun angka penjualan dan total aset cenderung menurun, rasio perputaran aset perusahaan masih tergolong stabil dan efektif karena tetap mampu bertahan di atas angka 1 sepanjang periode pengamatan. Selanjutnya ada tabel 5.7, perhitungan Z-score-nya. Nah, pada tahun 2023, Z-score yang kita dapatkan sebesar 3,9346 dan tahun 2024 sebesar 4,2323 dan tahun 2025 sebesar 5,8743. Jadi, seluruh nilai tersebut secara konsisten berada jauh di atas ambang batas 2,99. Nah, berdasarkan kriterianya ini kan berarti perusahaannya dikategorikan sehat selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan PT Gudang Garam Tbk secara keseluruhan sangat baik dan terbebas dari potensi kebangkrutan, dengan tren pertumbuhan yang bergerak positif ditopang oleh perbaikan struktur utang X4 dan penguatan modal kerja X1. Selanjutnya di sini ada kesimpulannya. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis menggunakan model Altman Z-score pada 5 perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2023 sampai 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi keuangan perusahaan-perusahaan yang diteliti berada dalam keadaan baik. Metode Altman Z-score digunakan untuk menilai tingkat kesehatan keuangan perusahaan sekaligus mengukur potensi kebangkrutan melalui 5 rasio keuangan utama. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 perusahaan yaitu PT Kalbe Farma Tbk, PT Astra Agrolestari Tbk, PT Mayora Indah Tbk, dan PT Gudang Garam Tbk berada pada kategori sehat dengan nilai Z-score di atas 2,99, sehingga dapat dinyatakan tidak memiliki potensi kebangkrutan. Sementara potensi kebangkrutan sementara itu masih ada satu perusahaan berada pada kategori gray area yang menunjukkan adanya potensi kebangkrutan meskipun dalam tingkat yang rendah dan belum berada pada kondisi financial distress yang serius.
Nah, secara keseluruhan, metode Altman-Z score ini terbukti efektif dalam mendeteksi potensi kebangkrutan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus menjaga likuiditas, profitabilitas, dan pengelolaan utang agar kondisi keuangan tetap sehat serta terhindar dari risiko kebangkrutan di masa mendatang. Nah, selanjutnya sini ada daftar pustaka yang kelompok kami ambil dari beberapa artikel atau dari laporan keuangan yang kami ambil. Di sini saya masukkan daftar pustakanya. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.